Download aplikasi Super Apps sekarang juga. Super Apps, partner terbaik solusi IT Anda. Halo teman-teman, balik ya. Lama sudah nggak bikin tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saat COVID? Semoga kami Toha Apps bisa memberikan tutorial-tutorial yang keren-keren dan bermanfaat, khususnya untuk membantu pandemi ini. Teman-teman bisa bikin apps ya untuk dirinya atau usahanya atau mungkin tetangganya yang membutuhkan apps, silahkan dibuatkan. Karena jika pandemi ini masih berlangsung, kami sudah menyiapkan 1000 aplikasi untuk teman-teman ya. Gratis kita buatkan, kalau tidak bisa buatkan dengan syarat dan ketentuan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang bagaimana membuat apps itu dengan mudah. Ya, paling enggak teman-teman sudah tahu apa itu UI UX ya, atau sebagai konsep awal. Nah, jadi ini ya teman-teman, jadi harus apa namanya, teman-teman memiliki konsepnya dulu, seperti apa apps mau dirancang teman-teman ya, dari warna dan lain sebagainya. Untuk icon tetap saya pakai icon 8.com, kemudian ada flat icon dan lain-lain, bisa teman-teman cari di Google mungkin ya. Oke teman-teman, saya ingin menjelaskan beberapa fitur layout dan juga ada tren isu tentang bagaimana WhatsApp ya, Click Me itu WhatsApp Me. Nah, ini ada blank ya, saya pilih blank saja, yang paling mudah menurut saya adalah blank. Nah, kemudian teman-teman setelah di klik blank nanti akan muncul appsnya. Sorry, ini sinyalnya agak karena COVID ya mungkin teman-teman ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian teman-teman saya sudah menambahkan itu ada 30 layout ya teman-teman, 30 layout yang sangat keren-keren. Teman-teman bisa lihat dari mulai connect to homes, meme, kemudian sampai bawah ini adalah layout-layout yang keren-keren banget ya teman-teman. Ini seperti layout React Native kalau saya bilang ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu dulu fungsinya dengan melihat apps yang pingin dibuat itu seperti apa ya. Nah, apakah umum seperti mungkin pada apps-apps yang seperti ini teman-teman, atau mungkin apps yang sesuai dengan desain ya teman-teman, pengennya seperti apa. Nah, dan teman-teman bisa cek di sini kebutuhan layoutnya yang seperti ini, sampel. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin saya akan menjelaskan tentang penggunaan company profile atau toko online ya teman-teman. Saya coba kalau ini untuk video ya teman-teman. Nah, teman-teman silahkan bisa pilih sesuka hatinya, dan kira-kira seperti apa. Ini sangat menarik sekali ya, layoutnya udah keren banget ya. Saya coba pakai autos ya teman-teman. Oke, nah jadi pada kali ini saya akan membahas tentang source code dan juga WA ya, yang lagi mungkin agak tren di sini. Nah teman-teman, di sini bisa ngasih subtitle headernya seperti apa, misalnya logonya pakai URL. Nah, teman-teman bisa upload dulu logo ini menggunakan URL, kemudian ini page-nya jadi lebih keren ya teman-teman. Misalnya di sini misalnya seperti itu teman-teman. Untuk colornya saya sudah suka seperti itu. Nah teman-teman tuh gambar ya, teman-teman nanti di Google bisa mengupload sendiri ya. Gambarnya itu berbentuk URL. Nah seperti ini. Nah, atau hak kreatif explore your mind kan, seperti itu. Nah kalau autos ini adalah layout ya teman-teman, nanti bisa upload sendiri logonya. Nah kira-kira seperti itu.
Nah, oke, saya lanjut ya. Untuk page-nya saya rasa seperti ini. Nah, untuk background sendiri sebenarnya kebutuhan teman-teman ya. Mungkin saya pakai yang paling sederhana yang sudah saya punya, dan hitam ya teman-teman. Saya pakai ini coba. Jadi seperti itu untuk background, atau mungkin menyesuaikan dengan ide teman-teman itu sendiri ya. Nah, untuk ukuran background minimal 1500 px ya teman-teman, biar mudah, tidak kesulitan. Jadi saya sarankan itu, dan mengikuti auto resize-nya gitu, seperti itu, 1500 kali 1500, atau mungkin yang lebih besar seperti itu teman-teman. Jadi biar teman-teman mudah dalam membuat aplikasi. Nah, kembali ya, konsep awal siapkan logo-logonya biar tidak terlalu lama dalam pembuatan. Jadi jangan dibuat dulu teman-teman, melainkan teman-teman memiliki konsep dulu yang paling awal, biar tidak memakan waktu gitu ya kira-kira. Jadi seperti ini. Oke, saya lanjut saya lihat perubahannya sudah atau belum. Kurang lebih seperti ini. Saya coba langsung ke fitur ya teman-teman. Saya akan menggunakan fitur source code ya, karena di sini banyak banget akun saya. Ini audio, ini ojek online, ini cuaca, diskon, folder. Ini dalam satu fitur tuh di dalamnya ada banyak fitur gitu teman-teman. Jadi ini juga penting ya bagi teman-teman. Form ini untuk mengisi formulir yang teman-teman ingin mengambil data dari formulir itu. Gambar, halaman khusus ya, ini sama dengan kayak booking, cuman nanti lengkap teman-teman bisa isi beberapa fitur di sini juga. Kalender, kalkulator, katalog ini perbedaannya dengan perdagangan teman-teman, ini tidak ada harganya, jadi hanya sebuah katalog seperti itu teman-teman ya. Kemudian kebijakan, ini kontak teman-teman, kontes, kupon, link. Nah, link ini teman-teman, ketika teman-teman punya web yang sudah online atau toko online, itu bisa diambil URL-nya ya, https atau http misalnya tohaputra.com gitu kan. Jadi ini linknya, cuman link ini jangan terlalu banyak teman-teman, karena Android atau Google sendiri tidak begitu suka. Nah, saran saya sudah diupload baru teman-teman bisa nambahkan fitur link ya. Tapi untuk desain nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian ada loyalty, magneto, ini sama link. Map, megaframe ini untuk scanner ya teman-teman. Saya belum aktifkan. Padlock ini, jadi user wajib daftar dulu sebelum melihat fitur teman-teman. Ini lowongan pekerjaan, teman-teman bisa membuat aplikasi lowongan pekerjaan. Nah, pemberitahuan ini teman-teman adalah fitur untuk push notification. Nah, biasanya kita kalau ada download Grab atau Gojek, tahu-tahu ada pop up kan di HP kita. Nah, itu pakai fitur ini. Kalau kita tidak punya fitur ini, tidak bisa mengirim pop up dan tidak bisa menerima pop up atau push notification. Ini pemesanan, booking ya teman-teman. Nah, kalau booking itu saya sarankan pakai form V2 atau pemesanan. Ini scanner, ini perdagangan ya, toko online mini. Jadi tidak ada fitur chat. Jadi teman-teman order, ada seorang customer, teman-teman memiliki list barang yang lengkap dengan harga. Kemudian bisa si user atau customer itu order, dan nanti teman-teman itu ada CMS-nya, ada adminnya langsung. Itu bisa untuk bisa data dari si user atau si customer tuh teman-teman bisa tahu siapa yang order aja, seperti itu. Ini pesan, ini juga link juga. Ini properti. Jadi properti teman-teman itu adalah aplikasi khusus untuk properti ya teman-teman. Kalau pokoknya
seperti mungkin sewaproperti.com dan lain sebagainya, kita bisa gunakan ini lengkap banget tanpa harus memiliki web. Kuis juga sangat bermanfaat untuk edukasi sekolahan, itu sangat keren banget kuisnya. Radio streaming. Nah, real time chatting ini bener-bener chatting ya, jadi kirimnya otomatis di waktu ini juga. Ini juga sangat bagus sekali untuk grup komunitas dan lain sebagainya. RS Feed ini seperti blog. Setmail ini seperti perdagangan atau katalog, tapi lebih ke makanan ya. Dan social wall, kita pakai Facebooknya, pakai social wall untuk berita pemberitahuan untuk teman-teman yang kita jangkau sendiri. Jadi kita memiliki Facebook di aplikasi kita sendiri. Nah, source code ini penting ya. Source code ini yang disukai Google, jadi kita tidak banyak terlalu menggunakan link untuk sesuatu mengarahkan ke web eksternal, tetapi kita menggunakan source code. Ini tautan dengan link kurang lebih sama. Tempat pakai map, teman-teman cek di grup itu sudah saya kasih map API ya, API map key-nya dan lain sebagainya ini. Nah, ini pembahas kita adalah di WooCommerce ini. Jadi sangat keren sekali, kita punya toko online bakalan dipadu dengan nanti WooCommerce Builder dari kami. Nanti akan kami juga berikan akses dan pembelajarannya. Jadi udah cukup banget untuk membuat aplikasi yang sederhana, informatif. Kalau mungkin saya mempelajari apps-app yang seperti ini itu di pasaran tuh udah di harga 10 juta ke bawah. Jadi teman-teman bisa juga melihat potensi bisnisnya ya. Rasa sambil belajar begitu teman-teman. Oke, saya coba untuk menggunakan source code. Nah, source code ini sendiri ya teman-teman bisa gunakan untuk misalnya company profile. Nah, company profile itu saya mungkin, atau ya seperti company profile ya, seperti itu. Saya coba dengan ini saya ya, dengan dengan web saya ini memakai CI, tapi bisa diambil source code-nya. Teman-teman kalau udah bisa mengedit gitu ya, mengedit dalam HTML atau PHP, ini bisa diedit. Tetapi ketika di web ini ada perubahan, ini teman-teman harus juga mengupdate, karena tidak bisa otomatis update begitu ya teman-teman. Jadi saya ambil di sini ya. Nah, saya tulis mungkin mitra. Nah, teman-teman bisa ngedit ikonnya di sini ya, karena kan ikonnya agak jadul begitu. Saya kreatif apps gitu ya. Mitra mana yang cocok ya? Mungkin ini gitu ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Saya tidak mementingkan desain saat ini. Mungkin kita lihat nanti kalau cocok nggak cocok, pokoknya ilmu ilmu cocok gitu. Jadi teman-teman bisa nanti bolak-balik seperti apa, seperti itu gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian saya lihat dulu ya, seperti ini perubahannya. Jadi harus ada 4 minimal di sini tadi. Nah, login mitra seperti itu. Kemudian saya mau lagi pakai source code juga ya, satu lagi saya simpan dulu. Nah, teman-teman nanti bisa ngukur nih, kebesaran nih harus kurang kecil lagi seperti ini. Oke ya, bisa masuk ya tadi teman-teman. Nah, nanti ini bisa kita kecilin begitu. Di apps-nya agak keren. Saya akan ambil lagi fitur source code lagi. Karena ini penting teman-teman untuk mengetahui, misalnya kita mau WhatsApp ya teman-teman. WhatsApp itu yang paling sederhana pakai ini,
itu istri saya udah laporan ya. Nah, ini klik to WhatsApp ini bisa diganti ya teman-teman. Misalnya silahkan WhatsApp kami ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini WhatsAppnya ya. Jadi kalau pakai link sering gagal. Nah, makanya pakai source code ya teman-teman. Saya coba begitu biar mudah. Nah, masalah desain teman-teman bisa se-explore mungkin, sekreatif mungkin ya. Karena saya hanya memberikan sampel dan tidak begitu prepare well. Nah, seperti itu. Kemudian saya pakai lagi fitur misalnya apa ya teman-teman. Oh, ini apa, wall sosial ya, wall sosial di mana tadi, apakah saya sudah ngantuk? Oh, belum. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di wall sosial ini seperti Facebook ya teman-teman, bisa isi sendiri gitu kan. Saya bikin ke seperti itu, 10, radiusnya mungkin 100 kilo, penggunanya maksimal 10 sekali posting ya. Jadi bisa begitu 10 atau 9, 10. Nah, ini teman-teman sesuaikan saja. Ini untuk mengganti yang ini ya, seperti itu. Kemudian pengaturan yang lain, rancangan, latar belakang, ini backgroundnya kalau teman-teman mau berikan background postingan, kalau teman-teman mau posting sendiri gitu kan. Saya coba posting ya, saya coba ganti dulu logonya seperti ini. Jadi udah benar-benar sangat bermanfaat ya. Kalau saya sendiri yang biasa pakai Java Native, Flutter atau React Native, melihat ini tuh sangat mudah banget. Dengan kemudahan ini semoga teman-teman bisa terangsang untuk memberikan apa ya, membuat apps yang keren-keren gitu ya. Seperti itu kira-kira FB kita misalnya. FB kita jadi mungkin seperti itu. Saya save. Nah teman-teman, saya lagi mau masukkan sekalian ya modul-modul baru biar saya coba bisa terangkan. Saya mau ambil modul properti ya teman-teman. Properti saya sudah buat sih sebenarnya. Saya nanti dijelaskan di apa namanya, di halaman 1 aja kayaknya teman-teman. Saya sudah buat di properti. Saya nanti akan jelaskan di halaman 1 aja. Untuk properti saya sudah bikin, tinggal menjelaskan saja. Saya kemudian isi properti, saya coba ini ya, saya jelaskan di satunya. Memang saya coba hapus saja. Seperti ini kira-kira. Nah teman-teman bisa mengaturnya. Oh iya, tentang pembahasan CSS ya teman-teman. Nanti saya memiliki CSS sekitar 20-an, sangat keren-keren. CSS itu mendesain tampilan ya, tampilan sebenarnya itu adalah menutupi ya, menutupi source code yang sudah ada, di desain ulang lagi front end-nya begitu sih kira-kira ya. Jadi mungkin ke depan fasilitas itu juga saya akan share ke teman-teman. Untuk CSS-nya saya coba siapkan ya. Begitu. Builder CSS. Oh ini. Nah teman-teman, di sini bisa apa? Seperti ini codingan CSS-nya. Ini udah kita siapkan nanti untuk yang premium ya. Kita akan bagi untuk pembelajaran. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti bisa di copy paste di bawah ini. Ini sinyal saya kurang begitu bagus.
Nah di sini mungkin teman-teman nanti bisa copy ya CSS nya. Nah seperti ini. Nah before dan afternya itu sebenarnya saya lihat dulu ya, saya coba lihat. Nah ini before-nya ya, kalau saya hilangkan CSS nya seperti ini teman-teman, saya coba simpan dan lihat perubahan, dia seperti ini, lebih ke apa ya, lebih kayak nah seperti ini ya. Ketika saya kasih CSS di sini saya simpan, nah itu banyak banget saya sudah siapkan untuk CSS nya, teman-teman bisa pelajari untuk nah ini seperti ini jadinya teman-teman ya, jadi agak lebih rapi, lebih keren gitu. Saya sudah siapkan 20 lebih keren daripada ini juga. Oke, tadi saya membahas tentang rancangan. Nah teman-teman sendiri yaitu tadi jangan membuat dulu tanpa adanya ide atau konsep ya, jadi biar enak. Dan ketika template saya sarankan untuk blank gitu ya teman-teman ya, jadi seperti itu. Untuk ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nanti saya coba cari header, subtitle, front end, non end, capitalize seperti ini. Nah, silakan dieksplor sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa explore, mungkin nanti bisa dikecilkan juga header, title-nya, kemudian title font size-nya gitu kan, berapa px gitu. Misalnya kita ganti 10, ini 10 gitu kan, apa-apa dieksplor saja. Ini 13. Ini untuk warna ya teman-teman ya, untuk warna header ini, header title nih yang ini, kemudian subtitle ini, kemudian text colornya ini warnanya. Nah kalau saran saya berarti teman-teman harus pakai yang PNG ya, biar nggak ada putihnya seperti itu kan. Nah seperti itu. Kalau ini border colornya ya, border itu yang ini seperti itu kira-kira. Teman-teman explore saja, gunakan layout yang menurut teman-teman bagus dan menarik. Nah teman-teman bisa ganti juga begitu ya untuk layoutnya. Nah jadi seperti itu. Atau kita mau coba cari layout lain misalnya, nggak ada masalah, mana yang kira-kira bagus, atau mungkin ini yang lebih keren gitu ya teman-teman, nggak ada masalah. Teman-teman explore aja, ini layoutnya keren-keren banget. Ketika teman-teman ganti layout itu teman-teman nggak perlu juga nggak akan berubah dengan fitur yang sudah ada ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir ya. Mungkin seperti ini menurut teman-teman lebih keren ya, nggak ada masalah. Mungkin warnanya teman-teman bisa ganti, welcome-nya apa ya, ganti bahasa Jawa, Sugeng Rawu to our apps, campur ya bahasanya. Oke, button OPC ini footer, login color gitu kan. Kalau putih ya terserah teman-teman bagusnya bagaimana gitu kan. Text color, jadi kalau ini saya besarkan, dites saja seperti apa. Seperti ini, nggak ada pengaruhnya ya teman-teman, pengaruh ke buttonnya saja. Kemudian default avatarnya, jadi seperti ini misalnya. Ini kan putih ya, button background. Misalnya teman-teman agak-agak
kreatif, harus tahu warna yang keren gitu, atau teman-teman tadi lihat UI UX gitu kan, yang warna apa yang sekarang nih agak misalnya keren, jadi teman-teman bisa gunakan seperti itu. Jadi 1 jam saya rasa sudah bisa ya teman-teman, apa namanya, ya, membuat apps ya dengan yang keren seperti itu kan. Input text color, login image color, apa-apa silahkan dicoba. Footer ini bagian bawah ya, saya coba pakai yang ini mungkin ya. Sugeng Rawu tuh our apps gitu kan, tulisannya gitu teman-teman yang tadi. Dan itu bisa diganti ya, kalau tulisannya nggak keren menurut teman-teman, teman-teman bisa lihat ini kan, misalnya ini lebih keren gitu, nanti akan ganti sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya ganti ini kan seperti itu, kita pakai yang agak keren gitu kan, pakai ya teman-teman pilih ya. Nah ini kan lebih agak keren mungkin gitu. Nah jadi teman-teman harus kreatif. Ini untuk warnanya, login image color, kemudian seperti itu. Ketika kita klik, silahkan WhatsApp saya, itu lari ke WhatsApp ya kalau kita pakai HP biasa. Login mitra seperti tadi saya pakai source code, kemudian Facebook tadi seperti itu. Nah, oke teman-teman, saya mau coba terangkan tadi tentang aplikasi ya. Saya lanjut, teman-teman pasti udah melihat video sebelumnya, itu tinggal memberikan ikonnya di sini. Bisa ditulis, memberikan icon, misalnya diganti ikonnya, icon apa ya, mungkin ya cari icon yang agak keren ya. Teman-teman bisa siapkan ya untuk icon itu yang keren gitu, misalnya tentang ruang guru atau apa ya, terserah teman-teman sih. Kalau masalah icon ini tidak begitu penting, saya coba. Nah seperti itu aja mungkin ya teman-teman. Terus kembalinya saya lebih suka pakai home ini. Nah ini splash screennya ya teman-teman, kasih ya sesuai yang teman-teman mau ya. Coba ini bisa enggak. Nah jadi seperti itu teman-teman. Ini icon-icon dari sini ya teman-teman. Untuk secara konsep, ketik aja UI UX apps apa gitu ya, apps food gitu. Jadi ya biar ada pandangan seperti apa sih apps itu harusnya gitu kan. Ini kan kita udah punya nih layout seperti ini kan, ada tuh ya kan. Misalnya layout seperti ini juga ada di kita, tinggal teman-teman udah tinggal coba gitu ya. Ini kita bisa pakai dribble tuh lebih keren ya. Nah dribble, nah ini layout seperti ini kan kita udah ada yang mirip walaupun tidak sama, setidaknya teman-teman udah punya konsep. Nah jadi seperti itu. Ini backgroundnya ya, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, video-video ini nanti akan saya upload di ini ya, di apa, di Super Apps. Nah nanti saya akan upload, jadi teman-teman bisa nonton sambil berinteraksi sama teman-teman yang ada di Super Apps gitu kan. Ada sahur ini itu, nanti seru bakalan teman-teman. Nah kita sendiri lagi testing ya, lagi mencoba trial and error begitu teman-teman untuk Super Apps sendiri di appsnya ya. Sambil menunggu tadi, saya rasa saya okekan saja ya teman-teman, karena teman-teman pasti udah paham untuk hal ini. Oke teman-teman, saya lanjut ke menjelaskan tentang properti. Kayaknya sudah lumayan lama. Nah saya akan menjelaskan tentang properti ini di sini. Properti, nah ini dia.
Jadi teman-teman saya rasa udah hampir 5 bulan saya memberikan training ya, tutorial ini teman-teman. Ya yang paling penting menurut saya teman-teman adalah harus paham betul konsep dalam membuat aplikasi dari UI UX-nya tadi itu ya, sebagai konsep awal. Nah, teman-teman harus paham sekali begitu ya. Nah, saya coba Toha Property bukan ini teman-teman, ada satu ini House. Nah, jadi konsep itu penting biar teman-teman langsung menebak. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, saya ini melihat UI-nya OVO ya. Saya lihat UI UX-nya OVO, saya coba mirip-miripkan gitu kan dengan warnanya. Nah, seperti itu. Dengan warna-warna mereka kan berarti kalau kita ngikutin mereka artinya keren gitu ya. Saya coba seperti itu walaupun tidak begitu mirip gitu teman-teman. Nah, ini mungkin kan perpaduan warnanya. Nah, ini per color ini adalah teman-teman di sini ya. Sesuaikan dengan fitur ini yang menarik mungkin. Saya akan lanjut ke fitur apa ya? Properti tadi. Nah, teman-teman, di fitur properti ini sangat keren. Teman-teman bisa jualan sendiri atau teman-teman bisa orang lain juga ikut jualan. Jadi saya coba klik ya fitur propertinya. Ya, jadi nggak perlu punya web properti, teman-teman udah bisa menggunakan di sini ya, di fitur properti gitu. Kalau teman-teman pakai akun belajar mungkin belum bisa. Nah, karena ini akun premium silahkan request gratis juga. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kan keren banget nih. Ada yang lelang, ada penjualan. Nah, jadi ketika kita klik itu tampilannya sudah keren, lengkap, tahun konstruksi, semuanya, ukuran tanah ya, berapa meter persegi, berapa kaki. Nah, seperti itu. Nah, sampai ada fasilitasnya keren-keren seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu, keren banget. Nah, jadi teman-teman bisa langsung buat. Saya contohkan di sini. Nah, ini ada property listing, misalnya ada 5 pesan baru, ketika ada orang chatting teman-teman juga bisa membalasnya gitu kan. Ini Sandi yang chatting kan. Teman-teman bisa langsung live membalasnya ya. Nah, bisa utang enggak ini Cak? Lek bisa gelem gak mbok balas utang. Aku ya gelem lek utang. Nah, seperti itu misalnya. Nah, nanti di akun Sandi ini di listing properti dia udah download pasti ada balasannya seperti itu teman-teman ya. Oke, saya coba tambahkan ya, bisa di sini ditambahkan daftar misalnya tambah. Nah, ini teman-teman bisa isi. Kalau saya sih prefer lewat sini untuk menambahkan ya, property listing ya. Ya, jadi misalnya saya membuat daftar baru gitu, membuat daftar baru. Nah, teman-teman bisa isi semuanya ini. Daftar untuk apa, untuk disewakan, dilelangkan, berita utamanya apa gitu kan, lelang properti, nggak bisa bayar bank gitu, dibilang mendalik ya, atau terserah teman-teman lah ini mau diapakan gitu kan, lelang, penjualan, sewa, nama properti, jenis properti, villa apa gitu kan. Ini lengkap, deskripsinya juga, ini lantainya apa, dilanjut nanti pokoknya lengkap lah. Ini ada info, ada lokasinya, pakai get map API, harga dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Silahkan explore. Saya rasa udah mudah banget ya, karena saya lihat teman-teman udah kreatif. Jadi mungkin misalnya saya akan buat aplikasi kuis juga ya. Nah, seperti ini aplikasi kuis sekolah. Nah, saya pernah buat di mana ya. Jadi seperti itu, saya sarankan untuk pilih blank saja karena yang penting itu layout sih teman-teman ya. Layout kita keren-keren banget udahan. Kalau temnya ya biasa aja, ini belum saya
develop lagi untuk template-nya. Saya sudah pilih tadi Pak C. Oke, kembali lagi